pemirsa, kembali lagi bersama kami di Suara Rebon. Suara Perubahan. Dan sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada audiens teman-teman semuanya yang ada di sini untuk bertanya, memberikan tanggapan. Silakan, mungkin ada. Nona Eno. Kenapa Nona Abang, sih? ini matanya ingin ke Nona sepertinya. Ini abang satu nih yang baju putih, silakan bang. Sorry abang ya. Abang terlalu keren sih jadinya. Nama saya Muhammad Fadli. Saya suka Persija, saya bagian dari di Jackmania. Saya ingin bertanya, apakah akan ada program kebaikan dan keselamatan supporter? Terima kasih. Oke, apakah ada program kebaikan dan keselamatan supporter? Mungkin sekalian sebelahnya juga ya tadi, Silakan. Ngacung, biar kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya kebetulan salah satu orang yang cukup suka dalam dunia sepak bola ya Pak. Saya ingin bertanya soal fasilitas dalam stadion. Kalau misalnya kita bicara bola kan tidak terlepas daripada stadion. Nah, kalau kita bicara soal stadion, mungkin kalau kita bandingin kualitas stadion Indonesia dengan stadion luar itu jauh banget ya perbandingannya. Nah, mungkin dari fasilitasnya, dari security-nya, dari IO-nya dan lain sebagainya itu kan masih perlu dibenahi gitu ya Pak. Nah, ada rancangan yang mengatakan bahwasanya Indonesia akan ngebangun puluhan stadion. Ya. 20 stadion di berbagai kota yang ada di Indonesia. Ya. Nah, gimana caranya, pertanyaan pertama saya, gimana caranya agar uang-uang yang digunakan untuk ngebangun stadion tadi tuh nggak sia-sia gitu, agar stadion kita tuh benar-benar berstandar internasional atau standar FIFA. Sama yang kedua, gimana caranya agar fasilitas dari stadion yang ada di Indonesia tuh bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi kita Rizky. punya 3 pertanyaan menarik ya. Apakah misalnya di program Stadion Untuk Semua ini ada program kebaikan khusus Dan keselamatan supporter? Mungkin dijawab dari situ dulu. Silahkan. Ya, tentunya pada saat kita membangun atau merenovasi Mendesain. stadion, ada aspek-aspek regulasi yang akan kita penuhi. Dan itu sudah diatur oleh standar FIFA, bagaimana jarak antar penonton, pintu masuk, jarak pandang, aksesibilitas pintunya sudah berapa banyak, berapa titik, dan ketika ada kerusuhan dan sebagainya bagaimana mengevakuasinya. Jadi semua itu udah bagian dari perancangan arsitektur yang melekat, yang harus kita penuhi pada saat kita merancang stadion. Ya, berarti intinya aspek keamanan, kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Pak Gede ada tambahan? Cukup, saya Cukup pikir. ya? Jadi memang di Indonesia belum seluruhnya. Dari yang cukup bagus kami, menurut hemat saya yang 36 tadi, belum semuanya 36 mencukupi. tadi pun itu nggak semuanya ada maksudnya keselamatan, memperhatikan keselamatan supporter begitu stadionnya. Keamanan dan kenyamanan. Itu saya pikir dari 36, mungkin belum semuanya mencukupi. Tapi mereka sudah lolos asesmen dari Mabes Polri. Jadi kalau mau direnov lebih mudah. Gitu. Kalau direnov, direvitalisasi pasti lebih mudah. Baik. Tapi dengan catatan requirement dari FIFA harus dipenuhin. Oke. Dan Kita lalu ke kemudian pertanyaan dari berikutnya ya, Mas dari Mas Rizky tadi, Rizky ya. bagaimana cara kita agar menjaga uang yang dipakai untuk stadion itu betul-betul beneran dibikin stadion yang layak gitu. Iya. Bukan kemudian dikorupsi jadi stadionnya cuma setengah doang gitu. Ya, tentunya hari ini kita dalam satu iklim yang sangat terbuka dan transparan ya. Apalagi dalam sektor konstruksi, setiap pembangunan, apakah stadion, apakah gedung, itu semua harga satuan itu sangat terukur. Harga beton, harga besi, harga kayu dan sebagainya. Jadi kejelian dari pemeriksaan tentunya juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi rasanya untuk sektor konstruksi, apalagi untuk stadion, semuanya bisa terukur untuk masalah transparansinya. Nah, kembali kok soal pertanyaan berikutnya, bagaimana tetap mempertahankan, tentunya nanti Pak Gede menambahkan bahwa tadi disampaikan saat ini banyak stadion yang memang berada di aset milik pemerintah daerah. Sedangkan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan itu sangat terbatas. Nah, Pak Gede sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa Institusi. aset milik daerah, dan itu menjadi salah satu solusi ketika swasta dilibatkan
untuk mengelola stadion itu. Mengelola stadion. Kenapa selama ini kalau gitu nggak dilibatkan saja gitu loh? Apa Jadi gini, kendala dan masalahnya? Pepatah di Indonesia itu harus kita pahami. Ya. Bisa bangun, sulit untuk Betul. merawat. Jadi itu harus kita sepakati dulu. Iya, Saya termasuk di dalamnya. Jadi kita termasuk orang yang agak bodoh. Ya. Udah bisa membangun mewah tapi merawat tidak bisa. Sama seperti kita bisa beli barang, tapi ngerawatnya juga nggak bisa. Insya Allah Pak Anies itu pasti akan meminta partisipasi dari masyarakat. Karena dilihat dari bukunya pemerintah. Sekarang kalau pemerintah yang rawat, berarti biaya tinggi untuk perawatan, income kecil. Oke. Karena hanya dipakai sepak bola. Setahun dipakai 17 kali kalau Liga 1. Oke. Ya. Tapi kalau Ada kerjasama sama swasta? dikerjasamakan dengan pemerintah, berarti kos hilang. Kos hilang. Oke. Kos perawatan ya. Kos hilang perawatan. Tapi income fix. Ada. Seperti yang kami lakukan. Dulu mereka mengeluarkan biaya. Per tahun mereka mengeluarkan biaya Rp10. Sekarang biaya itu nol. Mereka mendapatkan Rp15. Bayangkan, apabila lapangan tersebut diserahkan kepada suatu organisasi, itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau diserahkan kepada klub setempat yang memang mengerti, Cara membutuhkan mengelola stadion. bagaimana mengelola dan merawat stadion. Ya. Baik. Dan menjalankan bisnis tentu Dan yang akan itu saling sudah ada berkaitan di situ. dalam programnya Pak Anies. Jadi masyarakat jangan komplain aja. Sekarang diberi kewenangan. Oke. Pemerintah bangun, menginisiasi. Setelah selesai dibangun, masyarakat harus ikut. Masyarakat yang dimaksud adalah komunitas bola dan badan usaha yang memang mempunyai kegiatan di bidang Dan mungkin itu pengelolaan. jawaban juga yang memberi kedua jawaban ya, tadi, yang ya, ketiga Mas tadi. Rizky yang Ya, yang bagaimana caranya untuk kita membuat untuk- stadion ini Ya, benar-benar kita terlibat bermanfaat untuk semuanya. semua ya? Betul, itu. Ada yang mau kasih tanggapan lagi nggak sih, Dur? Ada lagi abang-abangku yang mau kasih tanggapan mungkin? Oh, Bang, silakan Bang. Ini abang dari bajunya kelihatan sekali dari Jackmania. Terima kasih Silakan, Bang Abduh, terima kasih Pak GW. Saya sepakat dengan obrolan tadi ya Pak GW udah jelasin bahwa sepak bola stadion sepak bola di Indonesia benar-benar nggak nyaman Pak. Kita udah keliling semua stadion di Indonesia dan memang semuanya nggak ada yang nyaman untuk kita nikmati gitu. Kayak Kanjuruhan aja. Kanjuruhan jelas-jelas banget itu nggak nyaman ya. Makanya kita sempat berpikir waktu itu ini kita yang bersahabat aja dengan Arema, keluarnya susah doang. Saya keluar itu Pak, paling terakhir dan untuk dari pintu keluar sampai ke parkirannya butuh waktu sejam. Karena apa? Karena hanya satu pintu. Pintu banyak tapi itu anehnya di Stadion Kanjuruhan, itu nggak semuanya dibuka dan bahkan yang lebih kacau lagi Pak. Itu pintu ditutup hanya buat kafe-kafe yang punya kios ya, dan dia naruh meja atau bangku untuk kafenya. Dan yang lebih konyol lagi di pintu 3 atau pintu berapa ini di depan itu bahkan ada tukang jual mebel, naruh lemari, naruh tempat tidur itu di depan pintu Kanjuruhan gitu. Makanya itu benar-benar tadi Pak Gaya bilang memang benar nggak nyaman. Belum lagi keamanan. Wah itu udah pasti nggak aman buat kita Pak nonton. Oke. Dan semua stadion di Indonesia memang semuanya nggak ada yang nyaman. Keamanan jelas Indonesia jauh tertinggal. Ketika kita ke Singapura ya Pak, kecil stadionnya jauh dibandingin misalnya Bekasi lah, jangan GBK gitu. Itu stadionnya kecil tapi aman banget Pak. Ketika kita masuk itu keamanan bener-bener screeningnya ketat banget gitu. Kita diperiksa semua tas sampai topi aja dibuka, diperiksa semuanya. Oke. Sampai spanduk kita aja Pak dibuka gitu kan. Kebetulan saya lagi tuh bawa spanduk Seskoal ya. Cuman sama teman-teman disingkat jadi Sekkoal karena sek dan itu nggak lolos. Oke. Jadi Ada benar-benar sebetulnya keamanan ya? kita jauh tertinggal. Dan pelajaran juga nih Pak ya, buat Makassar kan. Seperti Jakarta kita sudah dibangun JIS dan Pak Anies sudah bilang jelas-jelas buat Jackmania, Jakarta dan Indonesia. Dan nyatanya kita nggak bisa pakai Pak. Karena apa? Lagi-lagi memang kedepannya kita minta pengelolaan stadion jangan lagi Pemda. Karena lagi-lagi tadi Bapak bilang kan Pemda punya prioritas untuk apa gitu kan. Ya udahlah kalau stadion pengelolaannya diserahkan aja ke klub. Dan Baik. nanti kalau mata angin sudah dijanjikan dibangun, Baik. jangan sampai kayak Jakarta Pak. Kalau bisa pengelolaannya langsung oleh PSM. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita Siap. tanggapi setelah jeda kali ya Dur ya. Boleh. Kita jeda terlebih dahulu. Ini menarik sekali karena berarti sebenarnya bukan salah fasilitas stadion kita dong. Berarti itu mempergunakannya nggak benar kalau tadi yang Kanjuruhan ya. Kalau misalnya pintunya banyak tapi satu pintu doang yang dibuka misalnya. Iya.
Boleh minta tanggapan nanti, Pak ya, biar surprise, biar nanti pemirsa menunggu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.